Apa sebenarnya yang kau berikan kepada anakku? Pemandangan yang tersaji di layar laptopku sungguh menyayat hati dan sulit dipercaya. Di ruang tamu apartemen kami di London, kamera pengawas rumah tangga yang baru kupasang merekam sosok putraku Marks. Dia duduk terpaku di depan tumpukan bungkusan keripik dan jus manis bermandikan cahaya layar televisi tak bergerak sedikit pun. Usianya baru 6 tahun, masa di mana ia seharusnya berlarian, melompat dan tertawa. Namun punggung kecilnya tampak membungkuk lesu. Tidak ada senyum, tidak ada suara riang. Di tempat kerjaku, aku membeku menahan napas sambil memegangi dada. Sebagai seorang ibu, inikah waktu yang kuberikan padanya? Apakah caraku membesarkannya selama ini salah? Air mata penyesalan dan pertanyaan-pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku bekerja di sebuah restoran ternama, dengan jam kerja yang tak menentu, seringkali berganti antara siang dan malam. Rasa bersalah karena kehilangan waktu bersama Marks selalu menghantuiku. Hari ini Mama tidak menemaniku lagi. Suara lirih Marks selalu lebih menyakitkan daripada luka fisik apapun. Suamiku Andy juga selalu sibuk. Bahkan saat berada di rumah, ia sering terpaku di depan komputer untuk rapat atau menyiapkan laporan, sehingga seringkali mengabaikan Marks. Mainlah denganku, yah, pinta Marks. Namun jawaban Andy selalu sama, maaf ayah, tidak bisa main sekarang. Hari demi hari berlalu seperti itu. Kami sadar kami membutuhkan seseorang yang bisa menyiapkan makanan sehat, menemaninya bermain dan membangun ritme hidup yang teratur. Bukan sekadar orang yang mengisi waktu, tapi seseorang yang bisa menjaga pertumbuhan jiwa Marks. Karena kebutuhan mendesak itulah kami memutuskan mencari pengasuh. Tak lama kemudian 2 kandidat muncul di hadapan kami. Yang pertama adalah Laura, wanita muda lokal yang ceria dan tentu saja fasih berbahasa Inggris. Yang kedua adalah seorang wanita paruh baya asal Indonesia bernama Ibu Ratna. Senyum hangat dan suara tenang Ibu Ratna meninggalkan kesan mendalam bagiku. Namun bahasa Inggrisnya lambat, sesekali ia harus mencari kata yang tepat. Saat wawancara, aku ragu. Mempertimbangkan perkembangan bahasa Marks, mungkin lebih baik memilih penutur asli bahasa Inggris. Andy sepertinya membaca keraguanku. Demi kebaikan Marks, mungkin yang bahasa Inggrisnya lancar lebih cocok, ujarnya. Aku mengangguk ragu. Di permukaan itu tampak seperti keputusan yang logis. Namun saat itu kami tidak tahu bahwa pilihan ini akan membawa bencana besar bagi keluarga kami. Kami memilih Laura. Saat ia datang di hari pertama, keceriaan langsung memenuhi ruangan. Hisapannya riang. Keraguanku sempat sirna melihat betapa lancarnya ia berinteraksi. Malam pertama, Laura mengirim pesan berisi foto wajah Marks yang tersenyum. Dia anak yang sangat baik, kami bersenang-senang, tulisnya. Aku merasa lega, namun ada sedikit rasa janggal yang tersisa. Latar belakang ruang tamu di foto itu terlalu rapi, tidak wajar seperti ruang pameran. Apakah mainan Marks disingkirkan? Aku menepis pikiran itu, menganggap diriku terlalu paranoid. Namun beberapa hari kemudian, perubahan itu mulai terlihat nyata. Di meja makan saat sarapan, Marks menggelengkan kepala melihat roti dan telur yang kusiapkan. Enggak mau. Aku mau keripik, tolaknya. Penolakan tiba-tiba ini mengejutkanku. Anak yang dulu melahap apa saja dengan lahap kini hanya mau makanan manis. Malam itu saat aku masuk ke ruang tamu, ruangan itu kembali terlihat terlalu rapi. Marks meringkuk di sofa menonton TV. Main apa hari ini, tanyaku. Dia hanya menjawab lemah lupa. Naluri keibuanku berteriak ada yang salah. Aku bertanya pada Andy, apakah selera makan anak bisa berubah drastis? Andy hanya menjawab, mungkin dia cuma lelah, tapi aku tidak bisa menerimanya. Kecurigaanku memuncak suatu malam setelah pulang kerja. Aku menemukan tumpukan bungkus jajanan di tempat sampah dapur. Apakah ini makan malamnya? Keringat dingin mengucur. Di balik senyum ceria Laura, apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Ketakutan dan kecemasan terus membunyikan alarm di kepalaku. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak mengabaikan intuisiku lagi. Kamera pengawas tersembunyi di sudut ruang tamu adalah satu-satunya cara mengetahui kebenaran. Ayo kita lihat rekamannya, kataku pada Andy. Dia tampak sedikit kesal. Kau benar-benar curiga sampai sejauh ini. Namun ia setuju bahwa situasi Marks memang aneh. Saat kami menekan tombol putar, pemandangan di layar membuat napasku tercekat. Di jam makan siang, Marks duduk dengan tumpukan camilan dan jus kemasan. Laura ada di sampingnya tersenyum sambil berkata, anak pintar, good boy. Hantungku serasa diremas. Ini tidak mungkin nyata. Rekaman berlanjut. Marks mencoba meraih mainan balok kayu, tapi Laura menepis tangannya dan menaruh mainan itu ke rak tinggi. Jangan main hari ini, nanti berantakan, katanya lalu menyalakan TV dan menyodorkan remote.
Marx bergumam pelan masakan mama. Namun Laura tertawa mengejek. Masakan ibumu tidak enak kan? Makan ini jauh lebih enak. Saat itu juga air mataku tumpah, tak terbendung. Apa yang dia katakan, aku melihat Andy di sampingku mengepalkan tangannya erat-erat hingga memutih. Di layar Marx, hanya menatap TV dengan tatapan kosong. Dia tidak lagi tertawa atau berlarian. Tubuh kecilnya duduk diam seolah sedang menjalani hukuman. Aku menggigit bibirku, ini bukan mengasuh anak. Ini penelantaran. Suara Andy bergetar menahan amarah. Cukup. Aku muak, kataku tegas. Andy mengangguk. Dalam besok kita akhiri semua ini. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Bayangan punggung Marx yang membungkuk terus menghantuiku. Keesokan paginya aku dan Andy duduk berdampingan di ruang tamu, menahan amarah. Bel pintu berbunyi. Laura masuk dengan senyum cerianya yang biasa. Pagi, good morning. Duduk. Suara Andy terdengar rendah dan dingin. Wajah Laura berubah keruh sesaat, namun ia kembali memasang senyum palsu dan duduk. Dengan tangan gemetar aku memutar rekaman di laptop. Layar menampilkan jelas bagaimana Marx dicekoki makanan sampah dan Laura yang menghina masakanku. Apa maksudnya ini? Suaraku bergetar menahan ledakan emosi. Laura mengangkat bahu tersenyum tanpa rasa bersalah. Apa masalahnya? Anaknya jadi tenang kan? Kalian juga jadi santai, bukan? Kata-kata tak bertanggung jawab itu membuat darahku mendidih. Kau membiarkan Marx kecanduan gula dan merampas waktu bermainnya. Kau pikir ini merawat anak Andy? Menggebrak meja. Ini kelalaian. Melihat kemarahan kami, Laura akhirnya membuang topengnya. Ia malah berbalik marah dengan suara tinggi. Kalau tidak puas, urus saja anak kalian sendiri. Kalian kan yang terlalu sibuk sampai butuh bantuan saya. Saat itulah aku sadar wanita ini sejak awal tidak pernah berniat bekerja demi Marx. Dengan penuh amarah namun tegas aku berkata, keluar dari sini, sekarang. Laura mendengus kasar berjalan ke pintu. Dasar orang tua, merepotkan, gumamnya sebelum membanting pintu. Aku lemas di sofa. Maafkan Mama Marx. Mama salah memilih, isakku pecah. Tiba-tiba terdengar langkah kecil. Marx muncul sambil mengucek mata. Mama melihatnya, aku langsung memeluknya erat. Aku bersumpah tidak akan membiarkan pilihan salahku menyakiti anak ini lagi. Namun kerusakan telah terjadi. Keesokan paginya aku membuatkan roti panggang, telur orak-arik dan pisang kesukaannya. Ayo makan nak, bujukku lembut. Marx menggeleng. Enggak ada keripik. Hatiku mencelos. Marx, ini makanan sehat. Kalau tidak makan ini kamu tidak akan kuat. Aku membujuk sekuat tenaga, tapi dia hanya menunduk diam. Andy berbisik pedih. Sudah jadi kebiasaan. Kepercayaan yang rusak ternyata begitu rapuh. Bagaimana sekarang, tanyaku putus asa. Kami harus bekerja, tapi kami tak bisa meninggalkan Marx sendiri. Apa kita harus cari pengasuh lagi? Tanya Andy ragu. Trauma akan kejadian Laura masih membekas. Tapi kalau ketemu orang seperti itu lagi, bagaimana? Kami terjebak dalam dilema besar. Saat itulah kami teringat pada kandidat lain yang pernah kami tolak, wanita Indonesia itu. Agen penyalur menelepon kami. Jika Anda bersedia, kami ingin merekomendasikan kembali Ibu Ratna. Dia sangat berpengalaman dan dipercaya banyak keluarga. Aku teringat wajah tenangnya saat wawancara. Meski bahasa Inggrisnya terbata, ada ketulusan di sana. Ratna, gumamku. Aku menatap Andy, dia mengangguk pelan. Ayo kita coba temui dia lagi. Keesokan harinya Ibu Ratna datang. Ia berdiri dengan sikap tenang dan sopan santun khas timur yang kental. Lama tidak berjumpa, katanya sambil menangkupkan kedua tangan di dada dan membungkuk sedikit memberikan salam yang hormat. Aku berkata jujur, maafkan kami sebelumnya tidak memilih ibu. Kami merasa malu meminta ibu datang sekarang. Ibu Ratna tersenyum teduh. Tidak apa-apa Nyonya. Keputusan Nyonya saat itu pasti demi yang terbaik untuk anak. Itu naluri seorang ibu, dan itu yang terpenting. Kata-katanya begitu menyejukkan, meresap ke dalam hatiku yang gundah. Ia tidak peduli formalitas, ia peduli pada hati manusia. Mungkin kepada wanita inilah aku bisa menitipkan Marx. Pagi pertama Ibu Ratna bekerja aku cemas. Namun Ibu Ratna tidak panik. Ia hanya duduk tenang di kursi ruang tamu memperhatikan Marx. Ia tidak memaksa mengajak main. Kenapa ibu diam saja, tanyaku heran. Pengasuh lain biasanya langsung heboh mengajak main. Ibu Ratna menggeleng pelan. Menunggu itu penting Nyonya. Hati anak tidak bisa dipaksa terbuka. Kita ciptakan rasa aman, biarkan dia mendekat sendiri. Di Indonesia kami percaya pada ketulusan yang perlahan. Sikap ini mengejutkanku. Ia menghormati ruang pribadi Marx. Tak lama Marx mulai penasaran. Ia mendekat perlahan. Lagi ngapain? Ibu Ratna tersenyum mengeluarkan selembar kertas lipat.
Ini origami. Tapi ibu mau bikin bentuk bunga teratai. Jemarinya bergerak lincah. Marx terpesona. Aku mau coba. Mendengar suara Marx yang antusias, aku menahan napas. Ibu Ratna dengan sabar mengajari Marx. Tangan kecil Marx gemetar melipat kertas. Hasilnya tidak sempurna, tapi ia tersenyum lebar. Aku bisa. Malam itu Marx berbisik. Ma, hari ini aku senang. Air mataku menetes lagi. Ibu Ratna bukan sekadar bekerja, ia menyembuhkan hati anakku perlahan-lahan. Tantangan terbesar masih soal makanan. Marx masih menolak roti dan telur. Suatu hari Ibu Ratna ke dapur. Hari ini kita makan buah yuk, ia mengeluarkan apel merah. Marx bantu ibu cuci apel ini ya. Marx ragu tapi menerimanya. Di bawah keran air ia menggosok apel itu dengan tangan kecilnya. Wah, bersih sekali. Kalau dicuci dengan hati-hati rasanya akan lebih enak loh, puji Ibu Ratna. Marx memandang apel itu dengan bangga seperti memegang harta karun. Ibu Ratna memotong apel itu kecil-kecil. Ini apel yang dicuci Marx. Coba satu potong. Karena merasa terlibat Marx memakannya. Matanya berbinar. Manis. Marx makan apel, seruku pada Andi. Ibu Ratna berkata bijak. Yang penting bukan jumlahnya tapi keberanian untuk mencoba. Ketika anak terlibat dalam prosesnya, rasa sayang pada makanan itu tumbuh. Sejak hari itu Marx mulai berubah. Keberhasilan kecil memakan buah membuka simpul hatinya. Langkah Ibu Ratna selanjutnya adalah memasak. Siang itu aroma harum memenuhi apartemen. Aroma yang asing bagi dapur kami di London tapi sangat menggugah selera. Wah, wangi apa ini? Tanya Marx. Kita bikin nasi abon yuk, ajak Ibu Ratna. Ia mengambil nasi hangat yang baru matang. Di Indonesia nasi adalah berkah. Kita akan bentuk jadi bola-bola kecil dan gulingkan di atas abon sapi yang gurih ini. Ibu Ratna menunjukkan caranya. Basahi tangan sedikit lalu kepal seperti ini. Marx meniru dengan serius. Bola nasinya berantakan tapi ia tertawa. Ia menggigit bola nasi buatan tangannya sendiri yang berbalut serabut daging sapi manis gurih itu. Matanya membulat. Enak, aku menangis haru melihatnya. Anakku makan nasi, bukan keripik. Malamnya aku cerita pada Andi. Dia bukan cuma makan, dia menikmati proses membuatnya. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna membuat menu baru. Ia merebus air, memasukkan jagung manis pipil dan bayam hijau segar. Aroma bawang merah dan temu kunci yang khas rempah Indonesia yang menghangatkan menguap ke udara. Ini namanya sayur bening bayam, kata Ibu Ratna. Sup ini warnanya hijau bening dan rasanya seperti pelukan hangat. Marx awalnya curiga. Supnya hijau. Ibu Ratna tersenyum. Coba dulu. Ini bikin perut hangat dan hati tenang. Ia menyendokkan kuah bening itu ke mangkuk kecil. Marx menyeruputnya sedikit. Wajahnya berubah takjub. Hangat, bisiknya. Lalu ia menyuap lagi dan lagi. Aku menyadari satu hal. Di budaya Asia, khususnya Indonesia, ada istilah masakan ibu adalah pengikat keluarga. Selama ini kami hanya memberi sereal dan susu dingin. Kehadiran sup hangat di meja makan ternyata membawa kehangatan yang sesungguhnya. Puncaknya adalah beberapa hari kemudian. Ibu Ratna menyiapkan nasi putih panas dan sebutir telur yang digoreng mata sapi sunny side up dengan pinggiran yang renyah namun kuningnya masih setengah matang. Hah? Cuma telur goreng, tanyaku. Ibu Ratna tersenyum penuh arti. Ia menaruh telur itu di atas nasi panas, lalu menuangkan cairan hitam kental yang ia bawa dari persediaannya sendiri. Kecap manis. Di Indonesia ini adalah makanan paling menenangkan. Nasi telur kecap, jelasnya. Ia mengaduk sedikit kuning telur yang lumer, bercampur dengan kecap manis yang legit. Aroma karamel dari kecap bertemu uap nasi panas sungguh menggoda. Marx, cobalah, ujarnya. Marx menyuap nasi berlumur telur dan kecap itu. Detik berikutnya matanya melebar, pipinya menggembung. Enak banget, manis dan gurih, serunya girang. Aku takjub. Makanan sesederhana telur dan kecap bisa membuat anakku sebahagia ini. Apakah itu sehat? Tanya Andy khawatir. Ibu Ratna mengangguk mantap. Telurnya segar, sumber protein. Kecapnya memberikan rasa yang disukai anak-anak. Yang terpenting dia makan dengan lahap dan gembira. Nutrisi terserap baik jika hati senang. Marx menghabiskan makanannya menyisakan sebutir nasi. Ibu Ratna menahan tanganku yang hendak membersihkannya. Marx, panggilnya lembut. Di Indonesia ada pepatah kalau makan nasi harus habis, kalau tidak nanti nasinya menangis. Marx memiringkan kepala. Nasinya nangis, artinya kita harus menghargai jerih payah petani dan berkah Tuhan. Jangan disisakan, itu namanya pamali tabu, dan kurang bersyukur, jelasnya lembut. Bukan memarahi tapi mengajarkan nilai. Marx berpikir sejenak lalu memakan butir nasi terakhir itu. Lalu ia menangkupkan tangan. Terima kasih, aku kenyang.
Hatiku bergetar. Sopan santun dan rasa syukur itu. Sesuatu yang bahkan tidak diajarkan di sekolah mahal di London. Suatu malam sepulang kerja shift malam rasa cemas lama kembali muncul. Cek kamera, tanya Andy. Kami membuka laptop. Di layar terlihat kamar tidur Marks. Ibu Ratna duduk di tepi ranjang mengusap kepala Marks dengan lembut. Anak pintar Bobo yang nyenyak ya. Mimpi indah, suaranya melantunkan sebuah lagu pengantar tidur Nina Bobo dalam bahasa Indonesia yang mendayu. Marks tidur sangat pulas. Ibu Ratna membetulkan selimutnya lalu berdiri perlahan. Tatapannya pada Marks penuh kasih sayang seperti seorang ibu pada anaknya sendiri. Itulah pengasuhan yang sebenarnya, bisik Andy dengan suara serak. Bukan karena kontrak kerja tapi karena kasih sayang. Suatu sore aku melihat mereka membereskan mainan. Dulu Laura melarang Marks main agar tidak berantakan. Tapi Ibu Ratna berbeda. Ayo kita rapikan sama-sama, ajaknya. Di Indonesia merapikan barang itu belajar tanggung jawab, katanya, sambil melipat baju. Marks dengan bangga menata mainannya. Aku bisa, serunya. Ibu Ratna tidak menganggap ini tugas orang dewasa, tapi sarana belajar bagi anak. Akhir pekan itu kami mengundang Ibu Ratna makan malam bersama. Kami memasak daging panggang, tapi di tengah meja ada panci besar berisi sayur bening bayam buatan Ibu Ratna. Hore sup bayam Bu Ratna, sorak Marks. Kami makan bersama. Andy menyeruput sup itu dan tersenyum. Rasanya menenangkan. Lalu ia bertanya pada Ibu Ratna, kenapa ibu melakukan semua ini dengan begitu tulus untuk anak orang lain? Ibu Ratna diam sejenak lalu menjawab, anak-anak saya sudah besar dan jauh di Indonesia. Mengurus Marks mengobati rindu saya. Dan bagi kami orang Indonesia, anak siapapun adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dengan kasih. Kami menyebutnya anggap anak sendiri. Air mataku tak tertahan. Malam itu setelah makan, Marks merapikan piringnya sendiri. Terima kasih Mama, terima kasih Ibu Ratna, ucapnya. Video transformasi keluarga kami dan metode Ibu Ratna akhirnya menyebar di media sosial. Bukan video yang didramatisir, hanya rekaman keseharian tentang nasi abon sayur bening dan nasi telur kecap. Komentar berdatangan dari seluruh dunia. Dari Amerika, kita terlalu fokus pada hasil, lupa pada kenyamanan hati anak. Metode Indonesia ini membuka mataku. Dari Inggris, konsep nasi menangis itu indah sekali. Mengajarkan empati pada benda mati dan rasa syukur. Dari Prancis, meja makan sebagai pusat kehangatan keluarga. Nasi telur kecap itu terlihat sederhana tapi magis. Orang-orang dari Asia pun berkomentar, itulah kehebatan wanita Indonesia. Telaten sabar dan masakannya penuh bumbu cinta. Kisah ini membuktikan bahwa makanan bukan sekadar pengisi perut tapi nutrisi bagi jiwa. Kelembutan dan kesabaran Ibu Ratna, seorang pengasuh sederhana dari Indonesia, telah menyelamatkan keluarga kami dan mengingatkan dunia tentang nilai kasih sayang yang melintasi batas negara. Dari dapur kecil di London, kehangatan sayur bening dan nasi telur kecap telah menyalakan harapan di meja makan banyak keluarga di seluruh dunia. Terima kasih telah menyimak kisah ini.